Halo teman-teman, Assalamualaikum, apa kabar? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman ya. Walaupun telat nggak apa-apa ya teman-teman ya. Selamat Idul Fitri ya, mohon maaf dari aku. Kalau aku ada salah, mohon maaf banget. Dan aku mau budgeting bulan April ya teman-teman ya. Ini udah sangat telat banget. Sebelum kakeboan, aku jalan dulu ya teman-teman. Jadi tadi aku diajak teman, sahabat, dia main ke tempat aku. Terus kita driving ke Cibaujung untuk minum kopi. Di sini tempatnya asik banget. Bisa untuk healing kalau lelah, kalau capek tuh biasanya aku kesini. Jadi teman aku juga ngajak kesini. Terus kita ngobrol-ngobrol sambil ngopi seperti biasa. Ngobrol, curhat segala macam. Ini dia sahabat lama banget. Iya, tempat curhat. Iya, kayak gitu. Setelah itu baru aku pulang dan sekarang aku mau kakeboan. Oke teman-teman, aku udah buka Excel-nya ya teman-teman ya. Dan di sini aku langsung ke bulan 4 ya teman-teman. Bulan 4 di sini aku ganti bulan 4. Terus di sininya aku ganti jadi April. Nah, di sini kan udah aku tulis yang tahu ya teman-teman, biaya yang udah tahu ya. Jadi aku langsung aja. Di sini tuh ada tabungan ya teman-teman, tabungan, iuran, terus ada tabungan di awal. Ini belum aku tulis ya, karena aku pengen tahu dulu berapa sih biaya yang diperlukan, yang wajib gitu. Jadi aku lihat dulu biaya yang wajib, biaya-biaya yang harus dibayar terlebih dahulu. Di sini aku udah tuliskan seperti pajak mobil, pajak motor, inspeksi kendaraan sama maintenance-nya. Ini kalau dijumlahkan itu semuanya 8.000. Nah, selanjutnya kita ke biaya tetap 1. Nah, biaya tetap 1 ini juga sama ya teman-teman, nggak berubah dari sewa tanah sama pajak bumi dan bangunan, terus sama asuransinya semuanya nggak berubah, jadi 64.452 gitu. Dan selanjutnya kita ke biaya tetap 2, ini juga nggak banyak berubah. Di sini internet tetap 9.353, yang dimana kalau kita lihat lebih murah ya teman-teman dari bulan 3 ya. Selanjutnya juga di sini yang lain tetap nggak berubah ya teman-teman. Gas listrik juga ini 30.000. Seperti itu. Lanjut lagi, dan ini biaya variabel teman-teman. Ini biaya variabel yang udah dicicil ya, per bulannya sekian gitu loh. Kalau bapak kan pasti tiap bulannya 10.000. Dan dokter kukunya bapak juga sama, per bulan itu 3.700, sama dokter matanya juga 3.000, dan ini dokter giginya 500 aku cicil ya teman-teman, walaupun bapak belum ke sana, belum ke dokter gigi. Ini tetap aku cicil. Dan seperti biasa ini makanannya tetap 24.000, dan non-foodnya 2.000, dan dana daruratnya 5.000. Dana darurat ini berfungsi untuk nombokin biaya variabel teman-teman ya. Iya, kalau biaya variabelnya ternyata lebih gitu, jadi minus. Ini fungsinya bisa untuk nombokin biaya variabel ini. Sekarang aku mau lihat berapa sih yang dibutuhkan dalam sebulan ini teman-teman. Jadi aku mendahulukan dulu biaya tetap dan biaya yang dibutuhkan ya teman-teman ya. Di sini ada 8.000, terus ditambah biaya tetap 1 64.452, terus ditambah lagi biaya tetap 2 yaitu 51.316, terus dikurangi 48.200. Nah, ini jadi di sini ada sisa 181.968. Jadi kita membutuhkan sekitar segini ya teman-teman untuk biaya hidup gitu. Nah, sekarang aku coba untuk di sini aku isi tabungan di awal itu 100
40.000. Ini tabungan wajib ya teman-teman ya. Tabungan wajib. Oke. Nah, sekarang kita lihat, jadi kita membutuhkan biaya hidup sekitar 321.968. Ini include sama tabungan di awal. Jadi kalau kita nggak nabung, misalnya ini aku delete. Ini aku delete dulu ya. Jadi kalau kita nggak nabung, ini 181.968 gitu. Jadi kalau kita harus nabung ya teman-teman ya. Iya, kita harus nabung. Jadi harus ditambahin income-nya, dibesarin lagi gitu loh. Dan kita butuh 321.968. Nah, sekarang di sini aku mau masukkan pensiun Bapak ya teman-teman ya. Pensiun Bapak itu sekitar 223.900. Terus beliau per timernya itu agak murah ya teman-teman karena 14 hari kerja. Jadi 96.800. Nah, ini udah aku isi ya pendapatannya 320.700. Ini minus ya teman-teman ya. Minus sekitar 1.268. Nah, nanti aku kakek bocang akan isi di sini si praktisi ya teman-teman, isi dari gaji aku ke sini sekitar 10.000. Dua Kak. Nah, udah aku isi 10.000, jadi di sini ada uang lebih sekitar 8.732. Gitu teman-teman. Iya, jadi harus diisi. Kalau enggak aku isi ya minus, kasihan Bapak gitu. Dan di sini aku mau isi karena di sini ada uang lebihnya. Di sini aku ada isi uang lebih di sini, dan di sini ada menabung juga. Jadi di sini aku isi berapa ya? Menabungnya aku banyakin aja 5.000. Nah, 5.000, terus di sini aku uang lebih ini celengan ya teman-teman, celengan gitu. Celengan ini aku kasih 3.700 aja. Nah, jadi di sini ada uang lebih 32 yen. Jadi ini biarkan saja di rekening Bapak. Dan di sini ada celengan 3.700 dan ada uang menabung 5.000. Nah, celengan ini fungsinya untuk kita jajan ya teman-teman ya. Gitu, untuk kita jajan. Kalau mau makan, iya tiba-tiba kadang malas banget masak, yuk Pak kita makan di mana gitu loh, dengan misalnya kita beli sushi di supermarket, itu juga bisa dari uang sini. Terus kalau menabung ini biasanya untuk yang urgensi, misalnya kalau mau beli baju gitu. Ya paling menabung ini untuk apa? Untuk tambah-tambahan ya urgen yang lain ya, gitu, yang kita nggak tahu. Misalnya tiba-tiba Bapak jalan ketemuan sama temannya, dia butuh uang untuk makan sama teman-temannya, ini bisa dari sini teman-teman gitu. Kayak gitu aja. Jadi nggak mengganggu keuangan yang lain. Kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, untuk evaluasinya bulan bulan 3 belum aku buat ya teman-teman. Karena aku belum bisa bikin video. Mungkin besok aku kakeboan untuk evaluasi bulan 3. Iya, udah selesai sih belanjanya, udah selesai semua, udah tutup buku, tinggal dihitung lagi apakah ada sisa atau enggak. Iya, mudah-mudahan ada sih ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi kakebo ini penting banget teman-teman untuk untuk nggak kececer aja uangnya kemana-mana. Kan sayang ya, kita udah kerja capek-capek, tapi uangnya hilang begitu aja, nggak ada tanggung jawab sama sekali, kan kayaknya nyesek banget gitu. Kalau kakeboan kan kita bisa tahu uangnya kemana, dan kita bisa menghargai hasil jerih payah kita, hasil pekerjaan kita, menghargai waktu kita, kayak gitu. Kita udah kerja capek-capek, jadi
kita bisa bertanggung jawab juga pada hasil yang udah kita kerja gitu. Jadi kan dengan kakebo ini apa sih tujuan kita tuh bisa tercapai dan kita bisa bertanggung jawab sama tujuan kita itu. Dan aku ngerasain banget kalau nggak kakebo itu bener-bener berantakan, uang itu bakal berantakan kemana-mana. Jadi kita nggak tahu ini uangnya lari kemana. Tapi kalau kita kakeboan kita jadi tahu dan lebih tertata ya teman-teman ya. Jadi semuanya bisa teratasi gitu loh. Kalau kita boros kita bisa ngerem, kalau kita udah sekali-sekali pengen boros lah gitu, tapi kan kita udah punya dana untuk nyiapin kalau kita mau boros gitu loh. Kita udah punya dananya gitu. Jadi enggak mengganggu yang lain juga gitu. Kayak gitu aja sih teman-teman. Gimana teman-teman, udah kakeboan belum? Kayaknya aku telat banget ya. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banget loh udah support aku terus. Dan buat teman-teman juga, jangan ini ya, kakeboannya jangan stop, terus lanjut. Dan salam semangat dari aku. Salam, berjumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.